Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai fitur RPP berbagi. Nah, sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sudah logout ataupun yang sudah keluar dari sistem, bisa mengakses kembali di halaman Guru Mengajar yang ada pada alamat gurumengajar.id. Sama seperti sebelumnya, untuk masuk ke sistem kita klik masuk. Kemudian kita pilih apakah ketika mendaftar menggunakan email aktif ataupun menggunakan akun Google. Jika menggunakan email aktif seperti sebelumnya, tinggal masukkan email dan passwordnya, kemudian klik masuk. Atau jika menggunakan Google, klik login with Google, kemudian pilih akunnya, ataupun jika akunnya cuma satu, langsung masuk ke halaman dashboard dari Guru Mengajar. Nah, selanjutnya untuk memanfaatkan dari RPP berbagi ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari RPP digital, kemudian RPP berbagi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan melihat RPP dari guru-guru yang lain. Di sini sudah kelihatan ini RPP-nya dibuat oleh Bu Irma Widayati dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, topiknya interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Untuk kelas 9 semester ganjil, pertemuan 4 dengan aloksi waktu 4 jam pelajaran. Nah, di atas ini Bapak Ibu bisa melihat pencarian seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memfilternya. Bisa saja dipilih semua, nanti yang muncul akan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk SMP. Kalau untuk SD berarti kelas 1 sampai dengan kelas 6, untuk SMA kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, misalnya ingin lebih spesifik, Bapak Ibu bisa memfilternya dengan memilih misalnya hanya untuk kelas 7 aja kayak gitu, atau kelas 8 saja. Jadi nanti otomatis ketika dicari RPP yang muncul ini hanya untuk RPP kelas 8 aja. Nah, kata kunci di sini Bapak Ibu bisa menuliskan apa saja. Bisa ditulis mata pelajarannya, bisa ditulis nama gurunya, bisa ditulis topik pembelajarannya, dan bisa juga ditulis semesternya. Misalnya ganjil seperti itu, nanti otomatis yang muncul di sini hanya RPP yang ada di semester ganjil. Nah, sebagai contoh misalnya saya ingin memfilter ataupun hanya mencari kelas 7 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ketika kita klik cari, nanti otomatis yang muncul hanya kelas 7. Jadi yang ada di halaman ini hanya kelas 7. Kemudian untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk topiknya ada banyak, jadi bisa dipilih nanti Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu juga bisa melihat seperti apa RPP yang ada di RPP berbagi ini yang sudah dibuat oleh guru lainnya. Kita bisa klik lihat seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat RPP-nya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menggunakan RPP ini untuk diedit kembali ataupun diperbaiki dan digunakan kembali seperti itu, nanti Bapak Ibu bisa masuk kembali ke RPP berbagi, kemudian cari RPP-nya tadi. Nah, tadi ini punyanya Bu Eni Wahyu Widayati. Kita lihat lagi, kita klik open in new tab. Nah, ini tadi RPP-nya. Nah, untuk menyimpannya kita kembali ke sini dan kita klik save to my RPP. Nah, ketika kita sudah klik save to my RPP, otomatis nanti ada tanda RPP ini tersimpan. Nah, tersimpan di mana? Nah, RPP ini nanti tersimpan di my RPP. Tadi Bahasa Indonesia Teks Prosedur. Nah, ini otomatis akan masuk ke my RPP. Nah, di my RPP ini Bapak Ibu bisa mengedit kembali, mencetaknya, dan atau menghapusnya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sudah menyimpan dari RPP berbagi tersebut, ketika kita lihat informasi-informasi dasarnya sudah berubah menjadi informasi kita. Tadi SMP ini tentunya SMP yang punyanya Bu Eni Wahyu tadi. Tapi ketika kita simpan, otomatis sekolahnya akan menyesuaikan dari sekolah Bapak Ibu semua. Begitu juga dengan
alamatnya, kemudian kepala sekolahnya yang sudah disetting, tanggalnya juga menyesuaikan tanggal sekarang, kemudian guru mata pelajarannya juga menyesuaikan nama Bapak Ibu semua dan NIP dari Bapak Ibu semua. Kita lihat di sini tadi sudah saya buka new tab perbedaannya, jadi bisa kita lihat perbedaannya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang berubah seperti logonya. Yang awalnya punya Bu Eni tadi, logonya logo seperti ini. Karena akun saya punya logo sendiri seperti ini, maka otomatis akan berubah. Begitu juga nama sekolah dan alamat sekolahnya juga berubah. Kemudian di bagian bawah, untuk bagian tanda tangan kepala sekolah dan nama guru juga berubah. Begitu juga dengan kotanya, langsung menyesuaikan ini kota Semarang, sementara ini kota Depok. Jadi otomatis bisa berubah sesuai dengan akun yang ada di akun kita seperti itu. Nah, kemudian RPP ini juga bisa langsung dicetak, langsung klik PDF seperti ini, nanti otomatis bisa Bapak Ibu gunakan. Sudah tidak perlu ada perubahan, bisa langsung digunakan seperti itu. Tapi misalnya kita ingin membuat perubahan, kita juga bisa mengeditnya. Caranya klik edit di sini. Nah, nanti otomatis di sini sudah ada tulisan-tulisan yang dibuat oleh Bu Eni. Nanti Bapak Ibu bisa mengeditnya, menambahkannya ataupun menggantinya dengan sesuai dengan pembelajaran dari Bapak Ibu. Misalnya di sini sumbernya saya tambah buku pelajaran seperti itu, kemudian klik simpanan secara otomatis. Untuk dibagikan RPP tidak. Nah, jika Bapak Ibu ingin membagikan ulang RPP yang sudah Bapak Ibu edit, bisa klik ya. Nanti otomatis Bapak Ibu juga membagikan hasil editing dari Bu Eni tadi, dan punya Bu Eni juga tidak ikut berubah karena punya Bu Eni tetap seperti yang punya Bu Eni. Punyanya Ibu yang sudah Bapak Ibu yang sudah dirubah di sini sudah menjadi punya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita simpan, kita lihat. Nah, nanti di sini sudah ada perubahan, ada sumber dengan sumbernya buku pelajaran seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu nanti cara menggunakan dari RPP berbagi ini. RPP ini juga bisa kita hapus. Nah, misalnya kita hapus, nanti akan muncul apakah Anda ingin menghapus. Jika sudah yakin, bisa klik OK dan RPP ini akan terhapus seperti itu. Nah, kemudian di yang selanjutnya kita mempelajari tentang e-course. Nah, ini adalah fitur tambahan dari guru berbagi, yaitu e-course. Nah, e-course ini nanti isinya adalah praktek ataupun penyiapan administrasi pembelajaran yang kita kombinasikan dengan teknologi seperti itu, jadi lebih mempermudah. Di sini ada 2 e-course yang sudah saya buat, yaitu membuat presensi otomatis dan rekap ujian otomatis. Bapak Ibu yang berminat untuk mempelajarinya bisa klik pelajari, kemudian klik buka materinya, dan di sini ada video YouTube. Bapak Ibu bisa melihatnya dan mempraktekannya, dan juga ada file materi. File materi ini bentuknya PDF, nanti Bapak Ibu juga bisa menyimpannya dan mempraktekannya sendiri. Di sini sudah saya dokumentasikan langkah-langkah cara membuat presensi otomatis. Nah, tadi kurang lebih materi malam ini 2 itu, yaitu memanfaatkan RPP berbagi dan juga sedikit pengalaman mengenai e-course. E-course ini nantinya akan saya tambah dengan e-course yang lainnya tentunya seiring berjalannya waktu jika memungkinkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.